hari ini melihat dari Bang Rasman yang ikut sidang kode etik, mungkin Bapak sebagai salah satu dewan yang mungkin kehormatan seperti di apa? Pradi Bersatu. Ya? Ya, jadi tadi kita beberapa dewan kehormatan, terus ada ketua, sekjen, terus beberapa dewan nasional juga. Kita memanggil saudara Rasman Nasution Sarjana Hukum. Jadi dan juga penasihat hukumnya Bang Rasman ya, dalam hal ini saudara Lekumanan Sarjana Hukum, yang kebetulan keduanya adalah anggota kami dari Pradi Bersatu. Setelah kami tadi meminta keterangan, ya kan, terus mereka juga ada pembelaan, sanggahan, tapi intinya tadi kita memutuskan sebagai organisasi advokat yang ingin menegakkan keadilan dan mendukung supremasi hukum, kami melihat bahwa ada unsur penghinaan terhadap pengadilan, termasuk aparat penegak hukum lainnya. Jadi kita meminta Bang Rasman dan saudara Lekumanan Sarjana Hukum sebagai pengacaranya Bang Rasman untuk meminta maaf secara terbuka dan juga di pengadilan, baik secara lisan dan tulisan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita memberikan teguran yang keras bahwa tidak boleh terjadi lagi insiden yang kayak kemarin di pengadilan itu. Karena apa? Kita ingin agar Bang Rasman dan juga Bang Lekumanan dalam hal ini untuk juga menghormati aparat penegak hukum lainnya, baik itu jaksa, kepolisian, hakim, termasuk terdakwa ataupun saksi dan juga pengacara pihak lawan. Karena kita itu, advokat itu adalah insan yang mulia, atau istilah kerennya itu officium nobile. Ya, jadi memang dalam hal ini organisasi itu memang kita itu harus melakukan pembinaan. Jadi bahwasanya kita akan membina ke depannya Bang Rasman ini, ya kan, apapun harus kita ketahui dia anggota kami, dia punya keluarga, punya anak yang juga, ya, namanya manusia itu kan siapapun kita melakukan kesalahan. Kalau bisa memperbaiki diri dan juga tentunya kedepannya lebih baik. Intinya bahwa kita ingin agar kejadian ini yang terakhir, ya, terlebih kepada anggota dan pengurus Pradi Bersatu dari seluruh Indonesia. Jadi nggak ada lagi kayak yang tidak menghormati persidangan atau aparat penegak hukum lainnya. Jadi semoga ini yang terakhir, intinya itu. Oke Bang, tapi melihat insiden kemarin yang dilakukan Rasman itu menurut Abang fatal nggak sih Bang? Dia cukup fatal. Jadi yang kalau kita lihat, ya Bang Rasman juga, ya kan, kemarin kalau ada beliau sendiri akhirnya mengakui bahwa ada kalimat-kalimat yang keras yang ya menyinggung aparat penegak hukum lainnya, terus dan juga menggebrak meja, ya, termasuk kalau yang ada pengacara yang si Pak Webobo Firdaus itu sampai naik meja, ya kan. Nah, ini kan menurut kita itu sama sekali nggak bisa ditolerir dan nggak boleh ada lagi gitu loh, apapun alasannya. Makanya kita tadi memberikan sanksi peringatan yang sangat keras untuk anggota kita, ya, dalam hal ini Bang Rasman dan juga Pak Bang Lekumanan Sarjana. Oke Bang, berbeda dengan sanksi dari KAI yang tegas, artinya memecat langsung Firdaus pada saat kejadian insiden tersebut. Tapi kenapa
apa DPN Pradi Bersatu justru tidak mengambil langkah yang sama untuk memecat? Ya, tadi kan begini, di kita DPN Pradi Bersatu ini kan banyak orang, banyak pertimbangan, ya kan. Makanya saya nggak tahu ya KAI itu mengadakan sidang kode etik atau tidak. Kalau kami tadi berdasarkan suara yang terbanyak menimbang bahwa memang kesalahan ini fatal. Tapi kan Bang Rasman juga punya masa depan, punya anak, punya cucu, punya pegawai yang harus mereka hidupin juga gitu loh. Dan kita tidak bisa kembali lagi di Republik ini, jangan sampai kita mau menghabisi orang sehabis-habisnya, sehancur-hancurnya orang gitu loh. Ada sisi yang bisa kita organisasi ini memberikan edukasi, memberikan pelajaran agar kedepannya tidak begini gitu loh. Ya intinya bahwa kita ingin siapapun itu bisa memperbaiki diri, kan lebih baik itu, gitu kan. Berarti ini salah satu alasan untuk dari Pradi sendiri berusaha untuk Bang Rasman sendiri nanti jauh lebih baik begitu ya Bang? Ya. Sebagai pelajaran begitu ya Bang? Pelajaran dan kita ya istilahnya menegur sangat keras ya. Kalau mau dibilang mengutuk sebenarnya, ya kan. Tapi kembali lagi ada satu sisi kemanusiaan yang juga kita harus punya gitu, karena dia punya keluarga, dia punya anak-anak, dan juga kedepannya dia juga punya karyawan lah ya di kantor hukumnya beliau gitu loh, yang perlu juga hidup, intinya itu. Oke, Bang, tadi ketua dari Pradi Bersatu juga sempat artinya dia akan membackup dan memperjuangkan Bas Rasman yang dibekukan. Nah, itu seperti apa Bang? Mungkin apakah masih bisa ada langkah itu untuk mengembalikan Bas Rasman yang sudah dibekukan? Ya itu nanti dicoba saja ya kan. Kalau memang keputusannya udah final dan mengikat, ya bagi kita juga nggak ada masalah gitu. Namanya yang kita lakukan ini kan juga demi kebaikan juga. Ya teman-teman yang menghukum kan demi kebaikan, ya kan. Nah, kita ingin, makanya saya bilang tadi bahwa kita ingin Bang Rasman ini termasuk teman-teman yang tadi kita bacakan ini berubah benar-benar total gitu, yang mana harus benar-benar menghormati supremasi hukum dan menegakkan keadilan di bumi pertiwi. Bang Punten, ini berarti langkah yang diambil oleh PT Ambon sendiri, apakah ini terlalu cepat tanpa adanya teguran atau kode etik sendiri untuk ke Bang Rasman untuk pembekuan Bas sendiri, gimana Bang? Ya kalau saya belum tahu persis ya latar belakangnya PT Ambon menerbitkan itu, ya kan, mekanismenya bagaimana, tapi intinya kita menghormati apa yang mereka lakukan, itu kita menghormati, dan apa yang kita tadi lakukan juga sidang etik dari berbagai unsur di organisasi kami, ya tolong dihargai juga gitu loh. Toh intinya bahwa kita ingin agar goalnya bahwa ada penegakan keadilan dan mendukung supremasi hukum di Indonesia, intinya itu. Dan untuk permintaan maaf sendiri kapan akan dilakukan Pak? Kita meminta Bang Rahman segera mungkin di sidang, ataupun beliau mengadakan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, ya mungkin juga kepada aparat penegak hukum lainnya, intinya itu. Oke, gimana? Oke, akan cabut keanggotaan Bang Rasman secara permanen. Kita akan keluarkan dari Pradi Bersatu. secara tidak hormat. Ya, secara tidak hormat. Intinya bahwa kita ingin